karena bisa dibilang dominatur gitu ya, maksudnya Iya, maksud saya Yesus ini bukan makhluk. Makhluk dia, dong. Dia makhluk, cuman rohnya dia itu keilahiannya itu rohnya itu ilahi gitu loh. Ya, ini yang parah karena Tuhan itu bukan roh. Kalau debat kekristenan dulu, saya lagi gak megang Alkitab, gak bisa kayak kemarin ya. Jadi kita berbicara universal dulu aja untuk saat ini. Soalnya saya lagi gak megang Alkitab untuk saat ini. Iya, oke. Silakan. Iya. Oke, untuk apa Tuhan menciptakan neraka gitu? Ya, untuk supaya bentuk kasih sayangnya Allah pada manusia. Coba kalau tidak ada neraka, apa yang terjadi kira-kira di atas muka bumi ini, Bung? Ada orang yang baik menurut saudara? Ayo. Kira-kira Anda orang yang baik yang akan bisa Anda temukan di dunia ini kalau neraka itu tidak dicipta oleh Allah? Oh, iya. Ada. Ya, kali itu saya masih masuk akal ya. Oke. Ya, yang saya bingungkan tentang takdir ini loh. Maksud saya begitu, Bang. Sekarang begini, saudaraku. Ketika Anda menemukan teman SMA Anda bunuh diri, apakah itu Tuhan yang mentakdirkan dia bunuh diri, atau Tuhan yang mengetahui bahwa oknum ini akan bunuh diri? Nah, kenapa Tuhan gak menyelamatkan oknum ini? Loh, kalau begitu Anda menginginkan kemudian manusia itu menjadi robot, sementara manusia sudah dikasih akal. Sudah dikasih akal. Bukankah dia sudah diajarkan loncat dari lantai 5 itu berarti udah dikasih kan? Terus Anda ingin mengatakan, oh Tuhan mau kemudian supaya ketika dia bunuh diri, Tuhan seketika menolongnya. Maka semuanya akan melakukan hal yang sama. Orang akan menggampangkan hal-hal yang sama, sedikit-sedikit bunuh diri. Kenapa? Karena Tuhan kok nanti akan menolong saya. Begitu saya buang diri, saya turun. Begitu sampai ke lantai 3, tiba-tiba malaikat datang. Apa yang terjadi dengan kehidupan kita kalau udah kayak gitu? Menggampangkan semuanya. Menggampangkan segala sesuatu. Bersumpah atas nama Allah. Benar kau tidak melakukan. Benar, demi Tuhan, demi Tuhan. Berani kau loncat dari lantai 5? Berani. Loncat dia. Tuhan datang, selamatkan lagi. Apa kehidupan kayak gitu? Apa? Kehidupan apa yang kayak begitu? Setiap ada kelakuan manusia yang melanggar kodrat manusia, Tuhan seketika datang jadi pelan. Bukan kayak begitu. Tuhan memberikan kita semuanya, buku panduan. Makanya dikatakan Tuhan itu maha mengetahui, Bung. Sepengetahuan Tuhan, ketika dia men-setting manusia dalam bentuk piaksanitakun, dalam bentuk sempurna, dikasihlah satu memori, yaitu akal. Akal ini disimpan oleh Tuhan pada makhluk yang bernama manusia. Ditaruh, plak. Habis itu diberi buku petunjuk berupa kitab suci. Makanya saya katakan kalau ada buku yang dianggap kitab suci bertentangan dengan akal pikiran, kalau buku itu betul-betul dari pencipta langit dan bumi, berarti Tuhan itu gagal, nggak layak jadi Tuhan. Gak layak jadi Tuhan. Tinggalkan Tuhan kayak begitu. Kenapa? Karena dia membuat manusia dengan memori yang sebagai manusia, sebagai pemimpin di atas muka bumi, lalu memberikan buku panduan yang tidak sinkron antara manusia dengan buku tersebut. Ini kalau bukan bukunya yang keliru, bukan firman Tuhan, Tuhannya yang salah, tidak maha mengetahui. Mengapa umat Islam itu kuat memegang teguh akidahnya? Kenapa? Karena dia memiliki memori, yaitu Al-Quran. Yaitu akal. Lalu kemudian diberi buku panduan. Di mana buku panduan ini sejalan dengan akalnya. Sehingga sangat nyata benar di dalam agama Islam itu, pencipta langit dan bumi yang mereka sebut Allah, itu maha mengetahui aspek pembenarannya apa? Akal manusia. Lalu kemudian diberi buku panduan berupa Al-Quran. Isi Al-Quran dan akalnya umat Islam itu selaras, sejalan, seirama, segelombang. Satu not, satu nada, tidak pernah tabrakan satu sama lain. Itulah buktinya bahwa yang menciptakan Al-Quran, yang menciptakan manusia adalah esensi yang maha mengetahui. Itulah yang kami sebut Allah. Kalau akal kita ini, bayangkan aja Bung, dengan hebatnya manusia itu membuat sebuah kotak yang disebut komputer atau CPU yang sekarang kita gunakan. Kota ini kemudian dia bisa menciptakan, tiba-tiba saja muncul apa yang kita inginkan melalui komputer. Dari komputer orang bisa menerbangkan pesawat. Dari komputer orang membuat alat canggih dan seterusnya. Lewat komputer. Itu mesinnya apa? Otak.
manusia. Saking hebatnya otak itu. Artinya otak ini kalau diperhadapkan sebuah buku yang mana katanya dari Tuhan, akal haram hukumnya bertentangan dengan buku tersebut. Haram hukumnya. Kenapa? Akal manusia itu bayangkan aja. Baja ribuan ton. Bentar, Bang Juma, bentar, Bang Juma. Victor, kalau masalah pertanyaan yang kau tanyakan sama Bang Juma, kau baca di Alkitab Ayub, ya, di situ ada pencobaan. Iblis membiarkan manusia dicobai, ya, tentang Ayub, kau baca di situ ada jawabannya. Udah hatam Bu, saya baca Bible Bu. Oke, jadi kalau misalnya Ayub baca. akal manusia ini, bayangkan aja tuh. Baja bertonton bisa terbang. Karena akal manusia. Akal manusia yang menemukan itu. Kapal laut begitu luas bisa diseberangi. Lautan, daratan, udara bisa. Karena akal manusia. Sehingga ketika ada sebuah buku. Katanya kalam Allah. Wajib hukumnya tidak boleh bertentangan dengan akal. Wajib hukumnya. Dengan zaman apapun buku itu harus masuk. Dengan kehebatan manusia seperti apapun kemudian buku itu harus masuk. Kenapa? Karena dia perkataan sang pencipta langit dan bumi. Jadi sebuah agama kita lihat kebenarannya itu dari pola akal dan kitab sucinya. Kalau kitab sucinya bertentangan dengan akalnya sendiri, yakin dan percaya itu bukan dari Tuhan, itu dari wartawan. Nah itu dia. Ada lagi? Oke ya, mungkin segitu aja dulu. Saya juga, soalnya begini juga ya, semenjak diskusi kita, kita diskusi udah berapa kali sih, Bang Juma? Saya jadi lupa. 2 apa 3 kali ya? Sekitar, iya sekitar tiga kali ya. Waktu diskusi kita yang kemarin kan itu benar-benar diskusi lintas iman. Nah waktu itu yang semenjak nubuatan saya juga, Iya betul. Ya semenjak nubuatan yang kita bahas itu, jujur saya jadi lemah keimanan saya yang sekarang setelah saya baca sedikit, saya baca terus menerus, memang benar kayaknya nggak masuk akal tentang nubuatan terjadi di perjanjian lama, terutama di Mazmur dan Yesaya ya. Iya. Nah makanya semenjak diskusi kita 3 kali itu, saya tuh pengen tahu mana Tuhan yang benar. Begitu, apakah di keimanan saya, misalkan keimanan saya itu yang benar. Nah, untuk belakangan ini saya juga sering naik ke komal-komal seiman saya, membahas itu. Udah saya rangkum di buku-buku saya tentang nubuatan dan ternyata memang gak ada yang masuk akal sama sekali. Masya Allah. Semuanya tentang Mazmur, tentang Yesaya dan yang lainnya. Nah, makanya saya pengen cari Tuhan Islam logik apa enggak. Begitulah. Mungkin kalau Tuhan Islam logik, enggak tahu saya syahadat apa enggak. Boleh tidak saya baca 1 ayat dalam Al-Quran? Iya. Oke. Mungkin sudah pernah didengarkan dalam diskusi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Allah akan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda keberadaan, kebesaran, kekuasaan dirinya di segenap penjuru alam semesta dan pada diri manusia itu sendiri. Jadi kita tidak perlu mencari Tuhan selayaknya orang Kristen. Oh, Tuhannya harus jadi bayi. Bagi orang yang menggunakan akal sehat untuk menemukan Tuhan itu cukup pada dirinya sendiri. Contoh, mungkin sudah pernah saya kasih analogi sederhana. Kita nih sekarang, saya dengan Victor, kalau sama-sama menahan napas selama 5 menit dikasih waktu, ada masa di mana otak kita akan bekerja untuk hirup udara, betul? Ya, betul. Karena kalau kita tidak menghirup udara, mati kita, kekurangan oksigen. Kenapa itu bisa kita lakukan? Karena kita dalam keadaan terjaga, karena kita dalam keadaan sadar. Tapi yang masalah ini pada saat kita tertidur lelap. Siapa yang menyadarkan kita untuk menghirup udara? Sementara otak lagi istirahat. Otak lagi bekerja. Al-Quran mengatakan, aku Tuhan memberikan tanda kebesaranku kepada dirinya, kepada anfusihim, kepada jasad mereka. Bagi orang-orang yang berakal, kata Allah.
Artinya ada esensi yang hebat luar biasa yang menjaga kita senantiasa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada hakikat yang maha kuasa kemudian yang menjaga dan mengurus seluruh makhluknya. Coba. Siapa yang bisa mengurus makhluk manusia aja ini miliaran. Belum cacing di bawah tanah, belum kuman, belum bakteri, belum kecoa, belum cicak, belum nyamuk, belum semuanya. Siapa yang bisa mengatur itu? Yang bisa mengatur itu adalah Dia yang maha suci lagi maha tinggi. Ini yang kami sebut Allah. Nah sekarang kalau hanya mengandalkan diri kita nih, kita nggak ada tidur. Karena kenapa? Pada saat kita tertidur kita tidak ingat untuk bernapas. Mati kita. Sekarang kita terjaga. Ayo kita diam, jangan bernapas. Oh nggak bisa, mati kita. Tapi pada saat kita tertidur jam 9, jam 10, jam 11, 12, jam 1 malam, sampai jam 5 subuh. Berjam-jam kita bisa kemudian tidak bernapas. Lalu siapa yang membuat kita bernapas pada saat itu? Mama, papa, eyang, negara ini. Tak ada. Itulah yang kami sebut Allah. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Yesus, mana mungkin? Dia ngurusin dirinya aja nggak bisa. Nggak bisa. Harus hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Nggak mungkin makhluk yang bisa itu. Nggak mungkin makhluk. Pasti dialah yang kami sebut Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia berikan kode. Wahai engkau yang berpikir, gak usah kau cari Tuhan. Apakah kamu harus melihat makhluk? Makanya dikatakan, laisa kamislihi syai'. Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha suci tidak serupa dengan makhluk. Yeremia 10 nomor 6. Ulangan 7. Ulangan 2 nomor 7. Nomor 22. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Maka dia memiliki dimensi yang jauh lebih tinggi tanpa batas dibandingkan makhluknya. Nah inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Kami memberikan tanda-tanda kebesaran kami pada diri mereka. Bagi mereka yang berpikir. Itu satu komponen. Belum lagi kita makan, masuk ke dalam tubuh. Sama-sama kita makan, pagi, siang, dan malam. Rambut bertumbuh, gigi kagak. Rusuk tidak. Ekor depan tidak memanjang setiap saat. Cuman kuku, rambut, dan seterusnya. Tapi komponen yang lain tidak. Padahal sama-sama masuk ke dalam tubuh, bagian tubuh, nutrisi yang sama. Siapa yang menjaga itu semua? Andai saja tak ada yang menjaga nih misalnya, maka lidah kita kalau sudah usia 40 tahun, bayangkanlah rambut kita itu tidak pernah dicukur dari bayi. Berapa panjang sudah lidah kita ini melilit-lilit kemana-mana. Yang menahan pertumbuhannya itu siapa yang mengatur itu semua? Kita nggak mungkin. Tentu dialah yang kami sebut Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu dekat. Gak perlu dicari. Gak perlu dia lahir jadi bayi. Gak perlu. Makanya orang-orang beriman itu selalu merasa bahwa dia dalam pengawasan pencipta. Gak berani melakukan sesuatu meskipun dia seorang diri. Kenapa? Karena dia merasa Allah itu lebih dekat daripada urat leher saya ke saya. Allah lebih dekat ke saya daripada urat leher saya ke saya. Itulah yang digambarkan oleh Al-Quran kepada kami umat Islam. Saya kira begitu Bung sebagai penutup dari saya kalau nggak ada lagi. Saya sih mulai tertarik belajar keislaman ada dua hal. Yang pertama semenjak ada pria cantik ya yang mengatakan bahwa Yesus dan Isa itu berbeda di podcastnya Dr. Richard Lee waktu itu. Makanya saya sempat buka Al-Quran tuh di saat itu dan menemukan bahwa Isa itu manusia yang mulia, terus dia lahir dari Bunda Maria yang suci dan segala macam. Di situ saya mulai belajar. Dan yang kedua ketika saya melihat di Al-Aqsa ya, rakyat-rakyat di sana, ketika orang tua kehilangan anak, anak kehilangan orang tua, orang kehilangan benda, semua segala macam, dia cuma berkata hamdalah, hamdalah, hamdalah. Ini menurut saya kok bisa ya fear only God umat muslim ini. Begitu loh Bang Jima. Itu saya bisa jelasin nggak kenapa tuh Islam tuh benar-benar fear only God. Karena menurut saya misalkan kebalikannya ketika orang-orang Yerusalem merasakan hal yang sama, menurut saya mereka gak bakalan kuat. Ketika Iran nyerang aja mereka udah porak-poranda. Nah ini pontang-panting kan? Iya, dan ini mereka tiap hari hamdalah, hamdalah, hamdalah. Saya bersyukur. Ini yang buat saya bingung dalam Islam tuh bisa-bisanya Islam itu fear only God begitu loh. Kenapa sih? Karena mereka dekat dengan Tuhannya.
Mereka bersama dengan Allah. Iya, Walaupun dia kehilangan anak, kehilangan orang tua, kehilangan benda gitu. iya. Karena mereka lebih cinta Allah daripada anaknya. Secinta-cintanya mereka kepada anak, jauh lebih cinta kepada Allah. Coba lihat Nabi Abraham alaihissalam. Minta berpuluh tahun, ya Ram, berikan aku anak, berikan aku anak. Begitu dikasih anak semata wayang, diuji oleh Allah, sini anakmu. Ikhlas dia. Yang penting kau cinta aku kan Allah. Kamu jangan tinggalkan aku kan. Iya. Anakku boleh kau ambil, silakan aja. Kau itu yang hakmu, itu milikmu. Kamu yang kasih, ambillah. Tapi satu, aku minta keridaanmu. Jangan kau tinggalkan aku. Itu Nabi Abraham. Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan ambil semua harta, istri, anak, silakan. Yang penting kamu jangan cabut imanku ya Rab. Benar ya Allah. Tuh. Jadi umat Islam kalau udah bercerita kayak begitu, ya pasti nangis. Menetes air mata. Karena itu iman kami. Pasti nangis. Bagaimana nabi-nabi diuji coba. Bagaimana Nabi Ayub diuji. Bagaimana mereka tidak memiliki satu mujizat karamah kalau udah kayak begitu. Nah dia dekat dengan Allah. Bayangkan tuh antara hamba dengan pencipta ibaratkan cermin pemisahnya. Semakin bersih kalbu ini semakin cermin itu bersih. Nampak apa yang di sebelah cermin. Tapi kalau manusia itu penuh dosa, cerminnya penuh lumut. Bagaimana bisa melihat Allah? Bagaimana bisa melihat akhirat? Bagaimana bisa melihat padang mahsyar? Bagaimana bisa melihat alam kubur? Yang mereka lihat apa yang bisa dilihat oleh mata? Sehingga apa? Hidupnya habis hura-hura. Karena mereka tahu kehidupan itu berbahagia bersama dengan orang-orang yang senang. Ya begitu-gitulah. Mereka tidak pernah melihat hari di balik dari semua ini. Begitu mereka innalillahi wa inna ilaihi rajiun, baru merasa hidup. Baru merasa mati, baru merasa hidup. Makanya dikatakan kematian itu adalah penyesalan bagi orang-orang yang selama hidupnya tidak pernah merasakan kematian. Nah kalau orang-orang beriman selalu mati di dunia ini. Selalu merasa apa sih dunia ini? Mereka menginginkan kemudian segera untuk keluar dari dunia fana. Mereka ingin kemudian bersama dengan Tuhannya. Nah, itu orang beriman tuh. Makanya umat Islam apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Karena iman. Karena kami bersaksi. Tak ada lagi di luar daripada itu. Semua ini apa? Semua ini sia-sia. Tak ada. Semua ini akan hancur. Yang ada di muka bumi ini semua akan ditinggalkan. Yang ada hanya Allah. Nah itu makanya umat Islam asyhadu alla ilaha illallah. Kami bersaksi bahwa engkau tiada Tuhan selain engkau. Ya betul. Ya, Jadi kayak gitu. bagi saya memang kayaknya Islam ini benar-benar fear only God gitu. Ketika melihat orang-orang Islam, ketika saya masih tidur di bawah kain selimut, sedangkan orang Islam berbondong-bondong waktu fajar masuk